Hei, ada waktu sebentar? Tanyanya sambil menangkap sikunya saat ia berlari melewati halaman. Ia mendongak terkejut melihat wanita itu berdiri di sana. Senyum langka menghiasi wajahnya yang biasanya serius. Untukmu selalu, katanya berhenti. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, sejak orientasi mahasiswa baru, tetapi tak pernah benar-benar berhasil beralih dari kenalan menjadi teman. Kini menjelang semester terakhir di tahun terakhir, sesuatu telah berubah. Aku butuh bantuanmu untuk sebuah proyek, ia memulai, dengan nada gugup di suaranya. Ini untuk kelas ilmu lingkunganku. Kita harus melakukan sesuatu yang berdampak. Ia mengangkat sebelah alis. Berdampak, ya? Ya kau tahu, sesuatu yang benar-benar akan membuat perbedaan. Dan kupikir siapa lagi yang lebih cocok untuk diajak bekerja sama selain orang yang bisa memikat burung keluar dari pohon dengan kata-katanya? Ia tertawa. Aku memang pandai bicara. Tapi aku bukan tuan jempol hijau. Itulah intinya, katanya, matanya berbinar-binar penuh semangat. Kita butuh keahlian yang berbeda. Aku sudah menguasai sains, tapi aku butuh seseorang yang bisa bercerita, membuat orang tertarik. Dan kau pikir itu aku? Yah, kau kan mahasiswa jurusan bahasa Inggris yang bisa membacakan soneta Shakespeare seolah-olah itu daftar belanjamu, godanya. Lagi pula aku sudah melihat caramu menyusun catatan. Ada metode di balik kegilaanmu. Ia mempertimbangkannya sejenak, angin berdesir di antara dedaunan di atas mereka. Oke, aku ikut, katanya akhirnya. Apa rencananya? Senyumnya semakin lebar. Kita akan mulai membuat taman atap. Di sini di kampus. Idenya memang konyol, namun semakin ia membicarakannya potensi sumber pangan berkelanjutan, peluang pendidikan, keindahan yang bisa dihadirkannya pada hutan beton semakin ia menyukainya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam bersama di perpustakaan, meneliti cetak biru dan artikel penelitian, kepala mereka berdekatan saat bertukar pikiran. Ia mendapati dirinya menantikan pertemuan mereka lebih dari yang ia akui, ingin sekali bertemu dengannya lagi. Pihak administrasi ternyata sangat menerima usulan itu, dan tanpa mereka sadari, mereka memiliki sebidang tanah kecil di atas gedung sains untuk digarap. Mereka merekruti mahasiswa yang antusias, masing-masing dengan bakat unik mereka sendiri untuk berkontribusi. Bersama-sama, mereka mengubah ruang itu menjadi taman yang subur, lengkap dengan beragam sayuran dan bunga. Seiring taman itu tumbuh, ikatan mereka pun tumbuh. Mereka berbagi tawa dan keringat, argumen dan terobosan. Ia mempelajari nama-nama setiap tanaman yang disentuhnya, dan wanita itu mempelajari ritme bicaranya saat ia menulis proposal hibah mereka. Suatu sore, saat matahari terbenam di bawah cakrawala, menyinari taman dengan cahaya hangat, wanita itu bersandar di pagar, memandang ke seluruh kampus. Terima kasih, katanya, suaranya lembut. Untuk apa? Karena telah membuat ini terjadi. Karena menjadikannya lebih dari sekadar nilai. Ia melangkah mendekat, meletakkan tangannya di punggung wanita itu. Terima kasih telah menjadikannya lebih dari sekadar proyek. Mereka berdiri di sana dalam diam, udara dipenuhi aroma tanah dan bunga-bunga yang mekar. Ia berbalik menghadap wanita itu, cahaya bermain dengan bayangan di wajahnya. Kurasa kita telah menciptakan sesuatu yang luar biasa di sini, katanya. Wanita itu mengangguk, matanya menatap tajam ke arah pria itu. Kita telah menciptakan sesuatu. Dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, mereka berciuman. Ciuman yang lembut dan mesra, penuh janji akan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, sesuatu yang telah tumbuh di sepanjang taman. Itu adalah momen ikatan yang murni, seorganik dan sealami tanah di bawah kaki mereka. Hubungan mereka bersemi di sepanjang taman, berakar pada hasrat bersama untuk membuat perbedaan. Mereka berpegangan tangan di tanah dan membisikkan mimpi kepada angin. Dan saat mereka menyaksikan karya mereka berkembang, mereka menyadari bahwa terkadang, kisah cinta yang paling bermakna adalah kisah yang berakar di tempat-tempat yang paling tak terduga.